Di suatu siang yang cerah di Madinah, Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat di halaman masjid. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kecil dan tawa ringan. Anas bin Malik berkata, "Itu suara Husain ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW segera berdiri dan memandang ke arah datangnya suara. Tampak Sayyidina Husain kecil berlari dengan riang ke arah kakeknya, dengan pipi merah merona dan mata bersinar. Kemudian Husain kecil sambil berlari, beliau berkata, kakek, tadi aku lihat ada kuda emas di pasar, aku ingin memilikinya." Kemudian Rasulullah SAW tersenyum lembut menunduk menyambut Husain. "Kuda emas ya? Seindah apa kudanya, wahai buah hatiku?" Kemudian Sayyidina Husain menjawab, "Sangat indah kakek, warnanya bersinar seperti matahari dan ada pelananya dari kain sutra merah." Rasulullah SAW menoleh pada Anas bin Malik yang berdiri di dekatnya. "Wahai Anas, siapakah yang menjual kuda itu?" Kemudian Anas menjawab, "Namanya Haris ya Rasulullah. Ia seorang pedagang dari Yaman." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Anas, temani aku ke pasar. Ada satu hadiah yang ingin kubelikan untuk cucuku." Sesampainya di pasar, Haris datang tersedak melihat siapa yang datang. Kemudian Haris berkata, "Wahai Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak tahu tadi anak ini adalah cucumu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tak mengapa, berapa harga kuda emas yang kau bawa itu?" Kemudian Haris menjawab dengan sopan, "Wahai Rasulullah, untuk cucumu tercinta tak ada harga, aku hadiahkan saja." Kemudian Rasulullah menggeleng perlahan, "Tidak wahai Haris, kami tidak mengambil hadiah dari rakyatku jika itu menggugurkan hak mereka. Sebutkan harganya." Kemudian Haris tersenyum sambil menjawab, 7 dinar ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian mengambil 7 dinar dari rumahnya dan menyerahkannya kepada Haris. Setelah dimiliki oleh Husain, kuda itu diberi nama Dzul Jannah karena suara ringkikannya yang nyaring dan merdu. Dzul Jannah menjadi kuda kesayangan Husain dan menemaninya hingga dewasa. Kemudian beliau berlutut dan menyodorkan kuda itu kepada Sayyidina Husain. Rasulullah SAW berkata dengan lembut, "Naiklah wahai Husain, ini milikmu. Semoga Allah memberkahimu seperti dia memberkahi kakekmu ini." Kemudian Sayyidina Husain matanya berbinar dan menjawab, "Terima kasih wahai kakekku. Aku akan menungganginya seperti seorang kesatria." Rasulullah SAW pun tertawa lalu mengusap kepala cucunya itu dengan penuh cinta. Rasulullah SAW berkata dengan lirih hampir tak terdengar, "Ya Allah, jadikan ia pemimpin bagi para syuhada dan jadikan cintaku padanya sebagai saksi di hari akhir nanti." Ketika Sayyidina Husain kecil sedang memandangi kudanya dengan penuh takjub, dari arah masjid datanglah Sayyidina Hasan, kakaknya yang lebih besar beberapa tahun. Kemudian Sayyidina Hasan dengan senyum kecil berkata, "Wah, kuda itu milikmu Husain." Kemudian Sayyidina Husain menjawab dengan bangga, "Iya, kakek yang belikan. Lihat, pelananya merah dan ada ukiran emas di pelindung kakinya." Hasan mengangguk, menunduk sebentar, lalu mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tapi Rasulullah SAW yang memperhatikan keduanya tahu apa yang dirasakan oleh Hasan. Rasulullah SAW kemudian memanggil Hasan dengan lembut, "Hasan, kesini nak. Kau juga ingin seperti adikmu?" Kemudian Sayyidina Hasan menunduk, "Tidak ya Rasulullah, Husain memang suka kuda. Biarkan dia saja yang punya. Aku hanya ingin menemaninya saat menunggang." Rasulullah SAW pun tersenyum dan memeluk Hasan erat-erat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hasan, kau adalah pemilik hati yang lembut. Tapi ketahuilah, seperti Husain akan menjadi pemimpin para syuhada, kau pun akan menjadi pemimpin para pemuda di surga bersama adikmu." Hasan
kemudian tersenyum kecil. Masih di pelukan Rasulullah SAW, beliau berkata, "Kalau begitu, boleh aku pegang tali kudanya saat dia menunggang nanti?" Kemudian Sayyidina Husain langsung merangkul kakaknya. "Kita naik bareng, Kak." Kakak duduk di depan, aku di belakang. Kemudian Rasulullah SAW tertawa. Air matanya tampak menetes sedikit tanpa suara. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku cinta kepada mereka. Maka cintailah mereka dan cintailah orang-orang yang mencintai mereka." Namun cerita ini belum ditemukan dalam riwayat yang sahih. Tapi cinta Rasulullah SAW pada Hasan dan Husain benar adanya berdasarkan hadis sahih. Jadi mari kita ambil hikmahnya dan tetap selektif dalam menyebarkan kisah.